penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Rois Am PBNU, yang mana videonya telah beredar di seluruh media sosial, di mana beliau itu mengkritisi pernyataan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada beberapa waktu yang lalu, di mana beliau mengatakan, ya, seandainya seluruh para ulama an-nasabah itu mengisbat nasabnya Ba'alawi, maka Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tetap pada pendiriannya, tetap pada hasil penelitiannya bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu batal. Nah, kemudian dikomentari dan disikapi oleh Rois Am PBNU kita yang mengatakan bahwasanya ketika seluruh ulama itu berfatwa bahwasanya nasabnya para habaib itu sahih, maka kemudian dia menolak. Nah, ini ajaran apa? Ini bukan ajaran kita. Orang yang menolak akan kebenaran. Padahal kalau kita mau memahami secara sederhana, ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu wajar, hal yang wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena kembali lagi, ya, Rabithah Alawiyah ini belum ada ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi. Dari sejak zaman dulu tuh belum ada yang mengisbat nasab Ba'alawi. Adapun hujah-hujah, dalil-dalil yang disampaikan bahwasanya ulama tersebut telah mengisbat atau ada ulama yang telah mengisbat, itu semuanya bermasalah ketika ditelaah. Karena apa? Karena konsep ilmu nasab itu, ya, harus an-nasabah yang mengisbat nasab, bukan para ulama, qadhi, mufti atau siapapun. Karena apa? Karena bukan ranahnya, gitu loh. Jadi seandainya ada seorang ulama, ada seorang qadhi, kemudian mengutip kalam para habaib, kemudian dalam kutipannya itu dia menyebutkan referensinya bahwa ini adalah perkataan As-Sayyid Al-Habib ini, itu bukan dalam rangka mengisbat, tapi naklan tamman, kutipan yang sempurna apa adanya, sesuai dengan informasi yang didapat. Gitu loh. Nah, kemudian apabila Kiai Imad itu mengatakan tidak akan menerima isbat nasab, andai kata ada yang mengisbat nasabnya klan Ba'alawi, karena memang apa ya? Kalau kita mau berpikir logis nih teman-teman ya, dari mulai 1928 Rabithah Alawiyah didirikan sampai sekarang, tentunya kita memahami bahwasanya lembaga nasab Rabithah Alawiyah itu memiliki kekuatan hujah dan dalil yang kokoh. Jadi apapun yang akan mempermasalahkan keabsahan nasab mereka,
itu pasti akan bisa terbantahkan, akan bisa terjawab dengan mudah. Akan tetapi, ketika Kiai Imad mempertanyakan sanad periwayatan ketersambungan silsilah nasabnya klan Ba'alawi kepada Ahmad bin Isa, hampir 2 tahun ini, mereka tidak kunjung bisa menjawab. Tidak bisa membuat antitesis yang bisa mematahkan argumen-argumentasi yang dibangun oleh Kiai Imad dalam kajian-kajian ilmiahnya yang kita kenal dengan tesisnya itu. Lalu, seorang Rois Am kita belum mengkaji dan tidak memberikan data dan fakta serta dalil isbat dari para ulama internasional tersebut. Kemudian, seakan-akan menggiring opini bahwasanya Kiai Imad ini adalah orang yang tidak mengikuti tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menerima kebenaran. Kebenaran yang mana yang tidak diterima oleh Kiai Imad? Sementara sampai detik ini saja, Rabithah Alawiyah belum memberikan bukti kebenaran pengakuan nasabnya. Kalau bicara mufti seperti yang disampaikan oleh Rois Am kita, ya, Mufti Yaman sudah membatalkan nasabnya Ba'alawi. Dan itu sahih. Bukan hoax. Bisa diklarifikasi. Kalau memang Rois Am kita ini, ya, ingin menyikapi polemik nasab ini, seyogyanya beliau sebagai Rois Am itu mengadakan bahsul masail tentang keabsahan silsilah nasab klan Ba'alawi. Ya kan? Bukankah Kiai Imad itu adalah LBMNU pusat juga gitu loh. Kenapa tidak diadakan itu? Kenapa selalu sudah berapa kali Rois Am kita itu ya mengeluarkan statement sepihak di awal mendukung kajian-kajian di dalam mencari ketersambungan silsilah nasab Ba'alawi. Lalu tiba-tiba di salah satu momen acara beliau berkata bahwasanya Ubaidillah sedang difitnah, dikatakan tidak ada, dikatakan fiktif. Tanpa menunjukkan data. Dari mana beliau itu mengatakan Ubaidillah difitnah? Kalau difitnah berarti kan ada, cuman dianggap tiada, kan begitu. Nah, kemudian baru-baru ini menyikapi seakan-akan Kiai Imad itu adalah orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Karena semua ulama berfatwa pasti akan ditolak oleh Kiai Imad. Loh, kita akan menolak fatwa tersebut kalau kerangka argumentasinya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nasab. Kan seperti itu. Nah, ini sangat disayangkan sekali teman-teman ya. Apalagi terkesan melakukan penggiringan opini bahwasanya Kiai Imad ini telah meracuni PCNU dan MWCNU di daerah gitu loh. Padahal tidak. Kiai Imad itu menyampaikan argumentasinya, diundang, menyampaikan argumentasinya tentang polemik nasab ini, dan kemudian mereka semua membuktikan kebenaran daripada apa yang dibangun oleh Kiai Imad dalam kerangka hujah-hujah dan argumentasi di dalam mengukur keabsahan silsilah nasabnya klan Ba'alawi. Jadi marilah kita itu memposisikan diri senetral mungkin, ya. Dan seharusnya sebagai orang tua, ya, merangkul semua anak-anaknya. Ketika ada polemik seperti ini, dirangkul semua anak-anaknya, didudukkan di satu tempat, kemudian diadakan diskusi. Mana yang memang sudah mencapai kebenaran, mana yang belum bisa mencapai kebenaran tersebut. Kira-kira demikian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan memaklumi dan juga kita bisa memberikan pencerahan dan pemahaman kepada semua bahwasanya titik poin dari masalah polemik nasab ini adalah mana kitab sezaman yang menjadi bukti ketersambungan silsilah nasabnya klan Ba'alawi kepada Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.